Rina memandangi wajah suaminya yang lebih tua, Darmawan, dengan hati yang terbelah. Pernikahan yang seharusnya menjadi pelarian dari kesulitan hidup kini, malah mengikatnya dalam kebingungan yang semakin dalam. Rina duduk di meja makan, tangan gemetar memegang undangan pernikahan yang baru saja diberikan ibunya. Surat itu terbuat dari kertas berwarna krem dengan embos emas di sudutnya. Seharusnya itu adalah undangan yang membawa kebahagiaan. Tapi bagi Rina, semuanya terasa kosong. Hatinya terasa berat, seberat utang-utang yang menjerat keluarganya. Ia memandang ibunya yang duduk di hadapannya. Wajah penuh harapan yang mencoba menutupi kecemasan yang sebenarnya sudah lama menghantui. "Ibu, kenapa harus aku?" Rina akhirnya mengeluarkan suara, meskipun terdengar begitu lemah. Kata-kata itu terdengar seperti teriakan yang terpendam. Ia tahu jawabannya sebelum ibunya mengucapkannya. Tapi tetap saja, setiap kali mendengar itu, perasaannya selalu tercabik. Ibunya, Siti, menarik napas panjang dan menyatukan kedua tangannya di atas meja. Wajahnya yang sudah semakin berkerut karena usia dan kesulitan hidup, kini tampak lebih letih. "Rina, kamu tahu sendiri bagaimana keadaan kita sekarang. Ayah sudah tidak ada, dan utang-utang yang ditinggalkan semakin membebani. Darmawan bisa membantu kita keluar dari masalah ini. Dia seorang pejabat penting, kaya, dan kita tidak bisa menolak kesempatan ini. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga kita." Rina menundukkan wajahnya, matanya berusaha menahan butiran air yang mulai menggenang. Dia tahu, dari dulu ibunya selalu berusaha keras untuk menjaga keluarganya tetap utuh, meski dengan segala keterbatasan. Namun, apakah pernikahan ini adalah satu-satunya jalan keluar? Apakah ia benar-benar harus menyerahkan kebahagiaannya demi keluarga yang sedang terpuruk? Pikirannya kembali melayang ke masa-masa ketika ayahnya masih ada. Dulu, ayahnya selalu mengatakan bahwa hidup ini harus dijalani dengan cinta, dan cinta itu tak bisa dipaksakan. Tapi sekarang, apakah cinta benar-benar ada dalam persetujuan ini? Ibunya melanjutkan, suaranya mulai terdengar lebih lembut namun tegas. "Darmawan bukan orang jahat, Rina. Dia mungkin lebih tua darimu, tapi dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Ini bukan soal perasaan. Ini soal menyelamatkan hidup kita. Kamu akan hidup dengan lebih nyaman, kita bisa keluar dari utang, dan kamu bisa membangun masa depanmu." Rina meremas undangan itu lebih kuat, merasa sakit di dadanya. Bagaimana mungkin ia menikah dengan seseorang yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya? Seorang pria yang sudah jauh lebih tua darinya, yang bahkan tidak ada dalam pandangannya sebagai calon suami. Bahkan, nama Darmawan itu asing di telinganya. Semua yang ia tahu hanya bahwa Darmawan adalah pejabat kaya yang berusia hampir 2 kali lipat lebih tua darinya. "Ibu, aku tak bisa." Suara Rina tercekat. Kata-kata itu meluncur keluar tanpa bisa ditahan, penuh dengan penolakan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Siti menatap anaknya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tahu kamu merasa berat, Rina. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi, terkadang, hidup itu memaksa kita untuk memilih jalan yang sulit. Ini adalah kesempatan yang tak akan datang 2 kali. Kita tidak punya banyak pilihan." Rina memandang ibunya dalam diam. Ia merasa terjepit, terperangkap dalam situasi yang tak ada jalan keluarnya. Tersentak, ia teringat masa kecilnya. Betapa ibunya selalu mendukung apapun yang ia pilih, membiarkannya mengejar cita-cita tanpa halangan. Tapi sekarang, ibunya meminta hal yang tak bisa ia pahami. "Jadi, kalau aku menolak, apa yang terjadi pada keluarga kita?" Tanya Rina pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ibunya tidak langsung menjawab. Wajahnya tampak mengeras, seolah mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. "Aku tak ingin kamu merasa dipaksa, Rina. Tapi kita tak bisa hidup seperti ini selamanya. Kamu harus menikah dengannya. Untuk kita semua." Rina bangkit dari kursinya. Langkahnya cepat menuju jendela. Ia memandangi langit yang tampak cerah di luar, meskipun hatinya terasa penuh dengan awan gelap. Bagaimana bisa ia memilih jalan ini? Bagaimana bisa ia menyerahkan hidupnya hanya demi sebuah pernikahan yang bukan berdasarkan cinta? Seluruh tubuhnya
terasa lemas. Di luar sana, dunia terasa seperti berputar begitu cepat, sementara dirinya terjebak di tempat yang sama, dihimpit oleh tanggung jawab dan rasa takut akan apa yang akan datang. Mungkinkah ia bisa bahagia dalam pernikahan yang dipaksakan? Tiba-tiba, suara ibunya memecah keheningan. Kamu tahu, Rina, hidup tak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi terkadang, dalam kegelapan, kita bisa menemukan cahaya yang tak kita duga. Rina menutup matanya sejenak. Dalam hatinya, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah ada cahaya dalam pernikahan ini? Atau justru ia akan semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa ia terima? Ia berpaling dari jendela dan menatap ibunya. Aku akan melakukannya, Bu. Ucapnya pelan, merasa hatinya hancur dalam setiap kata yang terucap. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini. Ibunya tersenyum, meski senyuman itu tampak dipaksakan. Aku tahu, Nak, aku tahu. Namun di dalam hatinya Rina merasa ada sesuatu yang mulai hilang. Cinta, harapan, kebahagiaan, semua seakan mulai terkikis oleh keputusan yang tak ia inginkan. Ia hanya bisa berharap, entah bagaimana, pernikahan ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang ia tahu pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam itu, Rina merasa tubuhnya kaku saat mengenakan gaun pengantin putih yang begitu mewah namun terasa asing. Gaun itu bukanlah pilihan yang ia inginkan. Ia bahkan tak pernah membayangkan dirinya mengenakannya dalam keadaan seperti ini. Semuanya terasa seperti mimpi buruk, yang perlahan menjadi kenyataan. Ia menatap cermin, memperhatikan dirinya yang tampak sempurna di luar, tetapi rapuh di dalam. Keraguan dan kecemasan memenuhi benaknya, membuat setiap detik terasa sangat panjang. Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah untuk kebahagiaannya, bukan untuk cinta. Ini adalah kewajiban, sebuah kewajiban yang ditarik oleh utang-utang keluarganya, oleh masa lalu yang tidak bisa diubah. Rina, kamu siap? Suara ibu terdengar dari luar kamar, lembut namun penuh harapan. Rina menatap bayangannya di cermin untuk beberapa detik lagi sebelum akhirnya menjawab, Aku siap, Bu. Kata-kata itu terasa seperti berbohong, tetapi ia tahu tidak ada yang lebih bisa ia katakan. Apalagi yang bisa ia lakukan selain menerimanya. Setelah sejenak, Ibu Rina membuka pintu kamar dan melangkah masuk, membawa diri dengan senyum yang tampaknya dipaksakan. Kamu cantik sekali, Rina. Darmawan pasti akan sangat terkesan. Rina hanya tersenyum tipis. Tidak ada semangat dalam senyuman itu. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini. Ini bukanlah malam yang penuh cinta dan kebahagiaan seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita dongeng. Malam ini, ia akan menjalani sesuatu yang jauh lebih berat dari itu. Sebuah pernikahan yang dipaksakan. Ibunya merangkul bahunya dengan lembut, menuntunnya menuju pintu. Ini untuk keluarga kita, Rina. Jangan lupakan itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ibu Rina meninggalkan kamar pengantin. Rina berdiri beberapa detik di ambang pintu, merasakan keraguan yang semakin menguat di dadanya. Sebuah suara kecil dalam dirinya bertanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Malam ini bukan hanya tentang dirinya dan Pak Darmawan. Malam ini juga tentang masa depan keluarganya, tentang beban yang tak pernah bisa ia lepaskan. Ia tahu, meskipun tak ada cinta, di antara mereka, keputusan ini adalah yang terbaik dalam situasi yang terpuruk ini. Namun apakah ia akan bisa bertahan? Dengan langkah berat, Rina melangkah keluar menuju ruang perjamuan. Lantai marmer yang dingin menyentuh telapak kakinya, dan setiap langkah terasa semakin berat. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang formal, berbeda dari malam pernikahan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Pak Darmawan sudah menunggu di altar, mengenakan jas pengantin hitam yang rapi. Wajahnya yang tenang tampak seperti biasa. Tidak ada senyuman lebar, tidak ada kegembiraan, hanya keheningan yang melingkupi mereka berdua. Pak Darmawan menatapnya, namun tidak ada getaran emosional yang ia tangkap dari tatapan itu.
Di mata pria itu, hanya ada ketenangan yang terasa begitu asing bagi Rina. Pria itu sudah berusia lebih dari 40 tahun, jauh lebih tua darinya. Kehidupannya, yang penuh dengan bisnis dan politik, membuatnya tampak sangat jauh dari dunia Rina yang sederhana. "Selamat datang," ucap Pak Darmawan. Suara beratnya menggema dalam ruang yang luas. Rina hanya memberikan senyuman tipis sebagai balasan. Ia merasa canggung. Mengapa semua ini terasa begitu salah? Ia merasa terasing dalam pesta yang seharusnya penuh kegembiraan. Malam itu berjalan seperti yang sudah ia duga. Malam yang penuh dengan tata cara dan tradisi, namun tanpa ada hubungan emosional yang nyata. Mereka berbicara hanya seperlunya. Semua terasa sangat formal, dan setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka terasa seperti bagian dari sebuah skrip yang harus diikuti. Selesai makan malam, Pak Darmawan membimbing Rina ke kamar pengantin, ruangan yang tampak mewah dan elegan, namun sangat asing bagi Rina. Ia merasa tak nyaman, bahkan canggung dengan setiap detil dari kamar itu. Lampu kristal yang berkilau, ranjang besar yang tampak begitu mewah, namun terasa begitu jauh dari kenyamanannya. Di dalam ruangan itu, ada keheningan yang menekan, dan Rina merasakan kecemasan yang semakin besar. Ia tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan. Semua yang ada dalam pikirannya hanya tentang bagaimana ia bisa melarikan diri dari malam ini, dari kenyataan yang ia hadapi. Pak Darmawan menutup pintu dengan lembut, kemudian berdiri beberapa langkah di depannya. Ia memandang Rina dengan tatapan yang tajam namun tenang. "Rina, aku tahu ini bukanlah pernikahan yang kau inginkan. Aku juga tidak menginginkan semuanya berjalan seperti ini." Rina mengangkat wajahnya, terkejut dengan pengakuan yang tiba-tiba keluar dari mulut Pak Darmawan. "Lalu, kenapa kita di sini?" Pak Darmawan menghela napas panjang. "Aku tahu bahwa kita berdua dipaksa berada di sini oleh keadaan, oleh keluarga kita. Aku juga tahu, kamu mungkin merasa terperangkap." Ia melangkah lebih dekat ke Rina, namun tidak mendekat terlalu jauh. "Namun malam ini, kita berdua harus saling menghargai, apapun yang terjadi." Rina mengangguk pelan, merasa semakin terperangkap dalam situasi ini. Ia ingin menolak, ingin melarikan diri, tapi bagaimana? Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa ia katakan untuk mengubah semuanya? Pak Darmawan berjalan menuju tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. Ia tidak mencoba untuk mendekat, tetap menjaga jarak yang terlihat formal. Rina hanya berdiri di tempat, merasa bingung. Tiba-tiba, ia merasa sangat kecil di hadapan pria yang begitu matang dan jauh lebih berpengalaman hidup darinya. Lalu, Pak Darmawan memecah keheningan lagi. "Rina, aku tahu kita berdua belum saling mengenal, dan aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Malam ini, jika kamu ingin tidur, kita bisa tidur terpisah. Aku akan menghormati keputusanmu." Rina tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa terkejut dengan sikapnya yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ia mengira pernikahan ini akan dipenuhi dengan harapan-harapan besar, bahwa malam pertama mereka akan menjadi malam yang penuh dengan harapan dan janji. Namun kenyataannya, semuanya begitu dingin dan terjaga. Aku hanya ingin tidur," ujar Rina akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Darmawan hanya mengangguk dan berdiri dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu samping tempat tidur, lalu melangkah ke arah pintu. "Aku akan tidur di ruang lain malam ini," katanya pelan. "Kita bisa berbicara lebih banyak besok." Setelah ia meninggalkan kamar, Rina menatap pintu yang tertutup. Perasaan kosong itu kembali menyelimuti hatinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar yang tampak begitu asing. Malam ini, ia merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah awal dari perjalanan yang tak pasti, penuh dengan ketidakpastian dan keraguan. Namun, satu hal yang pasti, malam ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, sinar matahari yang lembut merembes melalui tirai kamar pengantin, menandakan dimulainya hari baru.
Rina terbangun dengan perasaan yang masih kacau. Tidur semalam tidak memberi banyak ketenangan. Pikirannya terus terjaga sepanjang malam, berputar-putar dalam keraguan dan kebingungan. Meski tubuhnya terbaring di ranjang yang empuk, hatinya terasa jauh dari kenyamanan yang seharusnya. Ia memandang sekeliling kamar dengan pandangan kosong. Ruangan itu tampak mewah, dengan desain yang elegan dan segala sesuatu yang teratur. Namun Rina merasa begitu terasing. Begitu banyak perasaan yang saling bertubrukan dalam dirinya. Kesedihan, kebingungan, dan rasa cemas akan masa depan yang belum jelas. Apa yang akan terjadi padanya? Pada pernikahan ini? Pada hidupnya? Sesaat, Rina menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang masih kedinginan. Ia memutuskan untuk bangkit, mengenakan piyama dengan cepat, dan berjalan ke jendela. Pemandangan dari sini meskipun indah tak mampu mengalihkan pikirannya. Kota yang ramai, hiruk-pikuk kehidupan yang terus berputar, semua tampak jauh dan asing baginya. Ia merindukan ketenangan dan kesederhanaan yang pernah ia miliki, jauh sebelum pernikahan ini memaksanya untuk berhadapan dengan kenyataan pahit. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada foto kecil di meja rias, foto yang hampir terlupakan oleh waktu. Itu adalah foto lama, yang diambil beberapa tahun lalu. Rina berdiri di tengah-tengah dengan senyum lebar, bersama seorang pria yang tampak lebih muda dari usia sekarang. Itu adalah foto dirinya bersama Darmawan. Ya, pria yang kini menjadi suaminya, yang baru saja ia nikahi. Namun, saat itu, Darmawan bukanlah Pak Darmawan, pejabat kaya yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Saat itu, dia hanya seorang lelaki muda yang penuh semangat, seorang pria yang penuh dengan mimpi dan harapan. Rina tersenyum samar saat mengenang kenangan lama itu. Kenangan yang sudah terkubur begitu dalam, yang sempat ia lupakan karena waktu yang terus berjalan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Darmawan tiba-tiba menghilang dari hidupnya tanpa jejak. Mereka berdua pernah merencanakan banyak hal bersama, namun tanpa alasan yang jelas, Darmawan pergi begitu saja. Rina, yang kala itu masih muda dan penuh harapan, tidak pernah tahu mengapa pria itu tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun. Hatinya terluka, tetapi ia mencoba untuk terus melangkah. Kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda, hingga akhirnya ia kini berdiri di sini. Sebagai istri Darmawan, seorang pria yang ternyata bukanlah orang asing baginya sama sekali. Rina duduk di tepi tempat tidur, mengingat kembali masa-masa indah yang pernah mereka habiskan bersama. Waktu itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang ingin mereka capai, tentang keluarga yang ingin mereka bangun bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya mulai memudar. Darmawan menghilang begitu saja tanpa jejak, dan Rina harus belajar menerima kenyataan bahwa kadang-kadang orang yang kita cintai bisa pergi begitu saja tanpa alasan yang kita mengerti. Apakah mungkin perasaan itu masih ada? Apakah mungkin perasaan yang dulu ada di antara mereka, yang begitu murni dan penuh harapan, masih tersisa dalam hati Darmawan? Rina menggigit bibirnya, merasakan kekhawatiran yang menyelinap kembali ke dalam dirinya. Ia memejamkan mata, mencoba untuk mengingat lebih banyak lagi. Namun, hanya ada perasaan yang tidak bisa ia tangkap dengan jelas. Ia tahu bahwa meskipun pernikahan ini terjadi karena keadaan, perasaan yang dulu pernah mereka bagi tidak bisa begitu saja hilang. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membangunkan Rina dari lamunannya. Ia terkejut, dan dengan cepat, ia merapikan rambutnya sebelum membuka pintu. "Selamat pagi, Rina." Suara Pak Darmawan terdengar di luar pintu, dengan nada lembut yang tidak biasa. "Aku sudah menyiapkan sarapan. Jika kamu mau, kita bisa makan bersama." Rina tidak bisa menahan rasa terkejut yang muncul begitu saja. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, ia tidak menyangka bahwa Pak Darmawan akan datang dengan sikap yang begitu berbeda. Mengingat betapa canggungnya malam pertama mereka, dengan segala ketegangan yang ada di antara mereka, ia merasa seperti dua orang asing yang dipaksa untuk saling berinteraksi. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan bahwa Pak Darmawan menunjukkan sisi lain dari dirinya, sisi yang tidak ia kenal sebelumnya. Rina mengangguk pelan, mencoba untuk menenangkan diri, dan membuka pintu dengan perlahan.
Terima kasih, jawab Rina. Suaranya masih sedikit serak karena baru bangun tidur. Mereka berjalan bersama ke ruang makan, sebuah ruang yang terletak tak jauh dari kamar pengantin. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma sarapan yang menggugah selera. Roti panggang, telur, buah segar, dan kopi hangat. Semua terasa sempurna, seolah-olah kehidupan mereka baru dimulai. Tetapi di balik setiap piring yang tersaji, di balik setiap senyuman yang terukir, ada pertanyaan yang mengganggu pikiran Rina. Apakah ini benar-benar hidup yang ia inginkan? Mereka duduk di meja makan dengan jarak yang cukup jauh. Pak Darmawan duduk di sisi kanan meja, sementara Rina duduk di sisi kiri. Masing-masing sibuk dengan makanan mereka, mencoba untuk menjaga kenyamanan di antara mereka berdua. Setelah beberapa menit yang penuh keheningan, Pak Darmawan akhirnya membuka percakapan. Rina, aku tahu ini semua sangat tidak mudah bagimu. Aku bisa merasakan bahwa kamu merasa terjebak. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak berniat untuk membuatmu merasa seperti itu. Rina menatapnya, terkejut dengan pengakuan yang begitu terbuka. Darmawan yang ia kenal dulu bukanlah orang yang suka mengungkapkan perasaannya. Dia selalu tampak serius, tertutup, dan sulit didekati. Tetapi, malam itu dan pagi ini, ia menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Rina dengan suara pelan, jujur. Semua ini terasa begitu aneh. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk menyukai seseorang yang sudah lama hilang dalam hidupku. Pak Darmawan mengangguk perlahan. Aku mengerti, Rina. Kita berdua terjebak dalam situasi yang rumit. Namun, aku tidak ingin memaksamu. Aku ingin kita bisa membangun sesuatu bersama, meski itu tidak mudah. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Rina menatapnya, mencoba mencari sesuatu dalam tatapannya. Sebuah pengakuan, sebuah janji, tetapi tatapannya tetap tenang, sulit untuk dibaca. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Dalam hati Rina, sebuah perasaan mulai berkembang. Mungkin perasaan itu tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi ia tahu satu hal. Malam pertama mereka, dan kini pagi ini, telah membuka kembali kenangan-kenangan yang telah lama terkubur. Mungkin, di balik semua ini, ada kesempatan untuk memahami satu sama lain lagi, meski perjalanan itu akan penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Terima kasih, Pak Darmawan, jawab Rina akhirnya. Suaranya sedikit lebih tenang. Aku ingin mencoba untuk menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Pak Darmawan tersenyum, senyuman yang kali ini lebih tulus, lebih manusiawi. Aku juga, Rina. Aku juga. Dan dengan itu, mereka berdua melanjutkan sarapan mereka, menyadari bahwa meskipun hidup mereka dipenuhi dengan ketidakpastian, mungkin ada harapan kecil yang bisa tumbuh di tengah semua ini. Hari-hari berlalu setelah pernikahan mereka, dan Rina mulai merasakan kehidupan yang semakin asing. Ia menghabiskan waktu di rumah besar milik Pak Darmawan, namun meski dikelilingi kenyamanan dan kemewahan, hatinya tetap kosong. Semua terasa begitu formal, hampir tidak ada keakraban antara dirinya dan suaminya. Mereka berbicara hanya ketika diperlukan, saling menyapa dengan sopan namun kaku, seolah-olah mereka berdua adalah dua orang asing yang terjebak dalam ikatan pernikahan yang dipaksakan. Meskipun Rina tahu ini adalah jalan yang harus ia pilih demi keluarganya, ada sesuatu dalam dirinya yang terus meronta, menuntut kebebasan. Rina merasa seolah-olah dirinya telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Di luar itu, satu hal yang tetap mengganggu pikirannya adalah kenyataan bahwa meskipun mereka sudah menikah, ada jarak yang begitu besar antara dirinya dan Darmawan. Rina merasa tidak bisa sepenuhnya mengenal pria itu, dan dia pun tampaknya tidak berusaha untuk lebih mengenal dirinya. Pada suatu hari, Rina merasa sedikit lebih bebas dan memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang dulu ia sering kunjungi sebelum pernikahannya. Ia ingin menikmati secangkir kopi hangat dan sedikit melarikan diri dari rutinitas yang semakin membosankan. Jalan menuju kafe itu terasa lebih familiar, dan Rina menyadari betapa banyak yang telah berubah dalam hidupnya.
Ia berusaha melupakan kekhawatiran sejenak, mencoba menikmati momen kecil itu. Namun, tak disangka, saat Rina melangkah masuk ke dalam kafe, matanya tertumbuk pada seseorang yang tidak asing di matanya. Di sudut kiri ruangan, duduk seorang pria yang mengenakan jas hitam, matanya menatap keluar jendela. Pria itu, Darmawan, Rina, terhenti di ambang pintu, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Kenapa Pak Darmawan ada di sini? Rina merasa ada yang aneh karena dia tahu betul bahwa Pak Darmawan selalu sibuk dengan urusan pekerjaan dan jarang meninggalkan rumah kecuali untuk urusan penting. Apa yang membuatnya datang ke tempat ini? Darmawan tampaknya menyadari kehadiran Rina, karena ia segera menoleh, memberikan senyuman tipis yang tidak begitu menyenangkan di mata Rina. Ia mengangkat tangan sebagai salam. "Rina," ucapnya dengan suara yang tenang. "Aku tidak menyangka kamu akan berada di sini." Rina terkejut dan sedikit bingung, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya melangkah menuju meja kosong yang tak jauh dari tempat Darmawan duduk, dengan ragu-ragu. "Pak Darmawan, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Rina, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar keras. Darmawan menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Aku hanya ingin menikmati waktu senggang. Kadang-kadang, aku merasa lebih tenang di tempat seperti ini, jauh dari kebisingan pekerjaan dan rumah." Rina merasa aneh mendengar jawaban itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini hanya kebetulan belaka? Mengapa Pak Darmawan yang seharusnya sibuk dengan urusannya bisa berada di tempat seperti ini? Sementara Rina bingung, seorang pelayan datang membawa kopi dan makanan ringan ke meja mereka. Darmawan memberi isyarat agar Rina duduk. Setelah beberapa detik yang terasa berat, Rina akhirnya duduk di hadapan suaminya, namun hatinya masih dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. "Jadi, bagaimana hidupmu setelah pernikahan kita?" tanya Darmawan, suaranya lebih santai dari yang biasa ia gunakan. Rina tidak bisa menahan rasa kaget yang melintas di benaknya. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun juga begitu rumit. Apakah hidupnya benar-benar berubah? Apakah hidup mereka berdua bisa menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu? Atau apakah ini hanya rutinitas yang tak akan pernah berubah? Aku masih berusaha menyesuaikan diri, jawab Rina akhirnya. Semua terasa begitu berbeda, dan kadang aku merasa terjebak dalam situasi yang tak aku inginkan. Darmawan mengangguk, memandang Rina dengan tatapan yang sedikit lebih serius. "Aku paham, Rina. Ini bukanlah pernikahan yang kau inginkan. Aku tahu betul betapa beratnya untuk menerima kenyataan ini." Ada sesuatu dalam suara Darmawan yang terdengar jujur, meskipun sulit untuk dipahami. Rina merasa ada sedikit kehangatan dalam kata-katanya, sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Namun, ia masih merasa ada jarak besar di antara mereka berdua. Rina merasa seolah-olah ada sisi dari Darmawan yang ia belum kenal, sesuatu yang tersembunyi di balik sikap formal dan seriusnya selama ini. Namun, sebelum Rina sempat melanjutkan percakapan itu, sebuah suara lain terdengar, memecah keheningan. "Rina?" Suara itu begitu familiar, begitu dikenalnya, membuat Rina hampir melompat terkejut. Ia menoleh ke arah suara tersebut, dan matanya terbelalak saat melihat siapa yang berdiri di pintu kafe. Di sana, di ambang pintu, berdiri seorang pria muda dengan senyum lebar di wajahnya. Pria yang pernah mengisi bagian paling dalam hatinya, pria yang selama ini hilang begitu saja dari hidupnya. Pria itu adalah Darmawan yang dulu. Rina merasakan dunia seakan berhenti berputar. Matanya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Pria yang berdiri di depannya itu adalah Darmawan yang dulu. Pria muda yang pernah menjadi kekasihnya, yang pernah berbagi impian dan harapan dengan Rina. Wajahnya memang sedikit lebih dewasa, namun jelas terlihat bahwa ini adalah Darmawan yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Darmawan, suaminya, yang kini duduk di meja, tampaknya juga terkejut melihat kedatangan pria itu. Ia berdiri dengan cepat, dan seketika ruang kafe terasa menjadi semakin sempit.
Darmawan, suara pria itu terhenti dan keduanya saling memandang satu sama lain dengan tatapan yang penuh arti. Rina yang duduk di kursi hanya bisa memandang, kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum Rina sempat bertanya, Darmawan yang duduk di meja itu mengeluarkan suara yang tegas. "Kamu..." Suara Darmawan sedikit tercekat, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Pria, muda yang berdiri di depan mereka mengangguk perlahan. "Sudah lama tidak bertemu, Darmawan. Aku tak menyangka kita akan bertemu di sini." Rina merasa dunia seakan terbalik. Semua yang ia pikirkan, semua yang ia percaya, tiba-tiba menjadi kabur. Pak Darmawan yang duduk di meja itu bukanlah pria yang ia kenal dulu. Ternyata, pria yang ia nikahi, pria yang selama ini ia anggap sebagai orang asing, adalah Darmawan yang hilang bertahun-tahun lalu. Dan dengan itu, semuanya berubah. Suasana di kafe itu mendadak berubah menjadi tegang. Rina merasa seolah-olah segala sesuatu yang ada di sekitarnya terhenti, terhanyut dalam ketidakpastian yang tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Di depannya, Darmawan yang kini menjadi suaminya, berdiri dengan wajah yang tampak terkejut, seolah baru saja melihat hantu masa lalunya. Dan di hadapan mereka, pria yang tak asing lagi, Darmawan yang lebih muda, lebih hidup, lebih bebas. Rina menatap mereka silih berganti, merasa bingung dan terhimpit oleh pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa mereka saling mengenal? Apa hubungan mereka di masa lalu? Kenapa Pak Darmawan, suaminya, tampak begitu gelisah dan cemas? Dan yang paling membuatnya terperangah, pria muda itu adalah Darmawan yang ia kenal dulu. Pria yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya, yang ia cintai, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. "Rina..." Suara Darmawan yang lebih tua itu terdengar pelan, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku rasa ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan." Rina masih terpaku di tempat duduknya, matanya tidak bisa berpaling dari pria yang kini berdiri dengan tenang di hadapan mereka. Rasanya jantungnya berdetak begitu keras, membuatnya merasa semakin sesak. "Apa yang sedang terjadi, Pak Darmawan?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Siapa dia?" Darmawan yang lebih tua itu menghela napas panjang, lalu akhirnya duduk kembali di kursinya, menggeser punggungnya sedikit lebih tegak. "Dia adalah masa lalu aku, Rina. Dia adalah Darmawan yang aku tinggalkan bertahun-tahun lalu," jawabnya, dengan suara yang berat dan penuh penyesalan. Rina menatapnya, kebingungannya semakin membumbung tinggi. "Apa maksudnya? Bagaimana bisa kamu berdua saling mengenal?" Darmawan menatap pria muda itu, lalu beralih ke Rina. "Sebelum aku menikahi kamu, kami pernah saling mencintai. Kami berdua adalah sepasang kekasih yang begitu dekat, begitu penuh harapan. Namun, keadaan memaksaku untuk meninggalkan dia dan memilih jalanku sendiri." Rina terdiam. Semua yang dikatakan Darmawan begitu mengejutkan. Selama ini, ia tidak pernah menduga bahwa suaminya memiliki masa lalu yang begitu rumit. Ia selalu menganggap bahwa Darmawan adalah sosok yang tak tergoyahkan, yang hidup dengan kepastian dan kontrol penuh. Namun kini, kenyataan itu menghancurkan semua anggapan yang ada dalam benaknya. Darmawan yang lebih muda, yang kini duduk dengan tenang di depan mereka, menyandarkan tubuhnya pada kursi dengan tangan yang disatukan di depan dada. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Rina. Mungkin ini terlalu banyak untuk kamu terima. Tapi aku rasa kamu berhak tahu," katanya dengan suara yang lembut. Namun ada nada kesedihan yang jelas terdengar. Rina masih tercengang, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Jadi, kamu berdua sudah pernah bersama?" Darmawan yang lebih tua mengangguk pelan. "Ya, kami pernah bersama. Kami saling mencintai dengan sepenuh hati. Tapi, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang membuat aku harus memilih jalan yang berbeda. Aku terpaksa pergi, meninggalkan dia, dan tidak pernah kembali." Pria muda itu menundukkan kepalanya,
seolah mengingat kembali masa-masa itu dengan rasa sakit yang mendalam. "Aku tidak pernah bisa melupakan Rina," ujarnya dengan suara rendah. Aku selalu berpikir bahwa aku akan bisa kembali padanya. Tapi, segalanya berubah." Rina memandang pria muda itu dengan rasa bingung yang semakin mendalam. "Lalu, kenapa kamu pergi begitu saja?" tanya Rina, mencoba menggali lebih dalam. "Kenapa kamu tidak memberi penjelasan padaku? Kenapa kamu menghilang tanpa jejak?" Pria muda itu menatapnya, matanya dipenuhi dengan penyesalan. "Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, Rina. Semua yang terjadi begitu rumit. Aku terjebak dalam keputusan-keputusan yang membuatku kehilangan arah. Aku mencoba untuk melanjutkan hidup, berpura-pura bahwa aku baik-baik saja, padahal aku terus memikirkanmu." Rina merasakan hatinya bergejolak, namun ada sesuatu yang mengganjal. Semua ini begitu membingungkan. Bagaimana mungkin ia menikah dengan pria yang dulu ia cintai, sementara di sisi lain ada masa lalu yang tak terungkapkan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kenapa Darmawan yang lebih tua, yang kini menjadi suaminya, tidak pernah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya? Darmawan yang lebih tua akhirnya membuka mulutnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Rina, aku tahu ini semua sulit untuk diterima, tapi aku ingin kamu tahu bahwa keputusan yang aku ambil dulu bukan karena aku tidak mencintainya. Aku terpaksa membuat pilihan yang sangat berat. Aku harus menjaga keluargaku. Aku harus menjalani hidup yang lebih stabil. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk menikahi kamu karena aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah aku buat." Rina merasa semua kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang yang besar. Ia merasa seperti tenggelam dalam kebingungannya sendiri, tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Apakah ia marah, kecewa, atau justru merasa terjebak dalam permainan takdir yang begitu rumit? Darmawan yang lebih muda mengalihkan pandangannya kepada Rina. "Aku tidak berharap untuk kembali dalam hidupmu, Rina. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku tahu itu salah, karena sekarang kamu sudah menikah dengan orang lain. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku." Rina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa hatinya terbagi, terperangkap dalam perasaan yang begitu intens dan rumit. Di satu sisi ia masih merasakan cinta untuk pria muda itu, pria yang dulu ia cintai. Tetapi di sisi lain, ia kini sudah terikat dalam pernikahan dengan Darmawan yang lebih tua, pria yang selama ini ia kenal sebagai suaminya. Pikiran Rina berputar-putar, dan ia merasa tertekan dengan situasi yang begitu membingungkan ini. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa menghadapinya? Namun, sebelum ia bisa memikirkan lebih lanjut, Darmawan yang lebih tua akhirnya berbicara lagi. "Rina, aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku ingin kamu memilih apa yang terbaik untukmu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku akan berusaha untuk membuat hidup kita lebih baik, meskipun itu berarti kita harus menghadapi masa lalu yang pahit." Rina menatap Darmawan yang kini menjadi suaminya, lalu beralih ke pria muda yang ada di depannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," kata Rina dengan suara gemetar. "Semua ini begitu rumit, terlalu banyak hal yang harus aku pertimbangkan." Darmawan yang lebih muda mengangguk. "Aku paham, Rina. Aku tahu ini sulit. Tapi apapun yang terjadi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Rina merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terperangkap antara dua dunia yang berbeda. Apa yang harus ia pilih? Masa lalu yang penuh kenangan, atau masa depan yang penuh ketidakpastian? Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi perasaan Rina seakan terperangkap dalam kekosongan yang semakin dalam. Kehidupan yang sebelumnya ia jalani, dengan segala rutinitas dan harapan, kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali ia melihat Darmawan,
entah itu suaminya yang lebih tua atau Darmawan yang lebih muda. Hatinya bergejolak dengan rasa yang sulit ia pahami. Rina berusaha mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah yang semakin menumpuk. Namun setiap sudut rumah itu seolah membawa kenangan yang mengganggu. Ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa masa lalunya yang tak terselesaikan kini muncul kembali dalam hidupnya. Setiap kali ia melintasi ruang tamu, matanya sering tertumbuk pada foto-foto keluarga besar Darmawan yang terpasang di dinding, dan ia tak bisa menghindari perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Apakah ia masih mencintai Darmawan yang dulu? Pria yang pernah mengisi setiap ruang dalam hatinya, yang dulu mengerti dirinya lebih dari siapapun. Dan jika benar ia masih mencintainya, apakah itu berarti ia harus meninggalkan suaminya, Darmawan yang lebih tua, yang telah memberikan begitu banyak untuk keluarganya? Tapi ada hal yang lebih membingungkan lagi. Kenapa Darmawan yang lebih tua tidak pernah memberitahunya tentang masa lalu itu? Mengapa dia memilih untuk menyembunyikan kenyataan bahwa dia pernah menjadi kekasih Darmawan yang lebih muda? Apa yang dia takuti? Hari itu, seperti biasa, Rina duduk di ruang tamu besar, mencoba menyelesaikan buku yang hampir selesai dibacanya. Tetapi pikiran yang terus mengganggu membuatnya tak bisa fokus. Ia sering berpaling keluar jendela, menatap langit yang mendung, merasakan ketegangan yang tak dapat ia jelaskan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan Darmawan, suaminya, masuk ke dalam rumah dengan langkah yang berat. Rina menoleh, dan wajah suaminya yang biasa tegas, kini tampak lebih lelah dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Sesuatu yang membuat Rina merasa cemas. "Rina," ucap Darmawan dengan suara yang serak. "Ada hal penting yang perlu kita bicarakan." Rina merasa hatinya terhenti sejenak. Suaminya biasanya tidak begitu terbuka tentang perasaan, apalagi hal-hal yang serius. "Tentu, Pak, apa yang terjadi?" jawab Rina, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, meskipun dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin meningkat. Darmawan menatapnya dengan pandangan yang penuh makna. "Aku tahu selama ini kamu merasa ada yang aneh, ada yang tidak jelas. Aku juga merasakan hal yang sama," katanya pelan, seolah berbicara dengan hati-hati, mencari kata-kata yang tepat. "Aku harus menceritakan semua ini padamu, Rina. Tentang aku, tentang masa lalu, dan tentang Darmawan." Rina terkejut mendengar nama itu lagi. Nama yang telah membuat pikirannya penuh dengan kekacauan selama beberapa hari terakhir. "Apa maksud Bapak? Apa yang terjadi dengan Darmawan?" tanyanya, meskipun ia sudah mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah cinta biasa. Darmawan menghela napas panjang. "Rina, aku tidak ingin kamu merasa terluka atau kecewa, tapi aku harus mengakui bahwa ada banyak hal yang aku sembunyikan darimu. Ada alasan mengapa aku menikahi kamu, dan itu bukan hanya karena kondisi keluargaku. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, tapi aku rasa ini waktunya." Rina merasa hatinya semakin berdebar. Apa yang akan dikatakan suaminya? Apakah ada hal yang lebih besar dari apa yang sudah mereka hadapi? "Aku menikahi kamu karena aku mencintaimu, Rina," kata Darmawan, menatapnya dengan intens. "Namun, aku juga merasa bersalah. Aku tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan masa lalu kita berdua. Kita bertemu karena keadaan yang memaksaku, dan aku menutupi banyak hal, bahkan dari dirimu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti kamu hanya sekadar alat untuk menyelesaikan masalah keluargaku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menikahi kamu bukan hanya untuk melunasi utang kami, tetapi karena aku tahu kamu adalah orang yang tepat untukku." Rina merasa kalimat itu menyentuh hatinya, meskipun ada perasaan ragu yang masih mengganjal. "Tapi Pak," suara Rina bergetar, "kenapa tidak memberitahuku tentang Darmawan yang lebih muda itu? Kenapa dia tidak pernah diceritakan padaku sebelumnya?" Darmawan terdiam beberapa saat, seolah merenung. "Aku takut jika kamu tahu, kamu akan terkejut, dan mungkin kamu akan merasa dikhianati," jawabnya dengan suara pelan. "Darmawan yang lebih muda itu,
Dia adalah bagian dari masa laluku yang harus aku tinggalkan. Kami tidak berpisah dengan cara yang baik, dan aku tidak ingin kamu terlibat dalam drama itu. Aku takut jika kamu tahu semua ini, kamu akan meragukan niat baikku dan hubungan kita. Rina menundukkan kepalanya, mencoba mencerna semua kata-kata itu. Meskipun ia tidak tahu harus merespon bagaimana, ada rasa sakit yang mulai menggerogoti hatinya. Jadi, selama ini aku terjebak dalam hubungan yang penuh dengan rahasia? Tanyanya perlahan, suaranya hampir tak terdengar. Darmawan menggenggam tangan Rina dengan lembut, mencoba menenangkan wanita yang ia cintai. Rina, aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu bahwa kamu merasa ada yang hilang, dan aku sangat menyesal karena aku tidak memberitahumu lebih awal. Tapi aku ingin kita menghadapi semuanya bersama, bukan dengan kebohongan dan rahasia. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti kita harus menghadapi kenyataan yang pahit. Rina menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan sekarang. Aku bingung, Pak. Semua yang terjadi begitu cepat, dan aku merasa tidak siap untuk ini semua. Darmawan menatap Rina dengan tatapan penuh pengertian. Aku paham, Rina. Aku tidak ingin menambah bebanmu, tapi kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan berjuang untuk kita. Rina memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri. Hatinya terasa terbagi antara dua dunia. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa Darmawan yang lebih tua, suaminya, benar-benar mencintainya dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa perasaan yang dulu ia miliki untuk Darmawan yang lebih muda masih ada, tersembunyi dalam hati yang terluka dan penuh keraguan. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, menambah kesan kelam di dalam hatinya. Begitu banyak pertanyaan yang menggantung di udara, dan begitu banyak perasaan yang terpendam. Rina tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus membuat pilihan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan malam itu turun begitu deras, mengalirkan kesedihan yang mendalam ke dalam hati Rina. Suasana rumah yang besar itu seakan semakin terasa sepi dan berat. Langit yang mendung, disertai suara gemuruh, petir yang menggelegar, menambah suasana kelam di dalam hatinya. Rina merasa seperti terjebak dalam badai. Bukan hanya badai alam, tetapi juga badai perasaannya sendiri. Ia duduk di sudut ruang tamu, memandangi air hujan yang mengalir deras di jendela. Mungkin hujan ini adalah simbol dari semua kebingungannya, sebuah simbol dari perasaan yang tercampur aduk di dalam dirinya. Ada perasaan cinta yang tidak bisa ia lupakan. Ada juga tanggung jawab yang menuntutnya untuk tetap bertahan. Semua perasaan itu bersatu dalam satu gejolak yang tidak bisa ia tenangkan. Darmawan, suaminya yang lebih tua, sudah lama pergi ke kantor setelah percakapan panjang mereka. Rina tahu, Darmawan mungkin merasa lega bisa mengungkapkan segala rahasia yang selama ini ia simpan. Namun, bagi Rina, percakapan itu hanya menambah kebingungannya. Ia merasa lebih jauh dari suaminya daripada sebelumnya. Setiap kata yang diucapkan Darmawan terasa seperti lapisan-lapisan es yang semakin menutupi jalan keluarnya. Namun, satu hal yang paling mengganggu pikirannya adalah Darmawan yang lebih muda, pria yang dulu ia cintai, pria yang kini kembali dalam hidupnya membawa serta kenangan yang sulit untuk diabaikan. Setiap kali ia memikirkan pria itu, hatinya terasa bergetar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang selama ini terkubur. Perasaan itu masih hidup, meski ia mencoba menolaknya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rina tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa ia harus membuat keputusan besar. Waktu terus berjalan, dan hidupnya semakin terperangkap dalam dua pilihan yang saling bertentangan. Apakah ia akan tetap bersama Darmawan yang lebih tua, suaminya, yang memberikan kenyamanan dan stabilitas dalam hidupnya? Ataukah ia akan mengikuti kata hatinya, memilih Darmawan yang lebih muda, meski itu berarti menanggalkan segala yang telah ia bangun bersama suaminya? Hari itu, Rina memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini ia hindari, rumah Darmawan. Yang lebih muda, ia tahu bahwa dengan bertemu dengannya,
Ia mungkin akan memperjelas perasaannya. Ia harus tahu apakah perasaan itu hanya ilusi masa lalu, ataukah sesuatu yang nyata dan harus ia hadapi. Saat ia tiba di rumah Darmawan yang lebih muda, pintu terbuka dengan perlahan, dan pria itu muncul di ambang pintu dengan senyum yang penuh harapan. Senyum yang membuat hati Rina berdegup kencang. "Rina," kata Darmawan dengan lembut, "aku senang akhirnya kamu datang." Rina hanya mengangguk pelan, merasakan beban di hatinya semakin berat. "Aku butuh bicara denganmu," ucapnya. Suaranya agak serak karena kecemasan yang menggelora. Mereka duduk di ruang tamu rumah yang sederhana namun nyaman. Darmawan yang lebih muda duduk berhadapan dengan Rina, menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu apa yang akan diucapkan. "Kenapa kamu datang? Kembali ke hidupku?" Rina akhirnya bertanya. Suaranya bergetar. "Kenapa kamu muncul begitu saja setelah bertahun-tahun? Apakah ini cara hidupmu? Datang kembali ketika aku sudah terikat dengan orang lain?" Darmawan menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh penyesalan dan perasaan yang tak bisa disembunyikan. "Rina, aku tidak pernah bermaksud untuk membuat hidupmu semakin rumit," jawabnya pelan. "Aku tahu aku membuat keputusan yang salah dengan menghilang begitu saja dulu. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu, dan aku tidak bisa terus hidup dengan penyesalan ini." Rina menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Aku mencintaimu, Darmawan, tapi aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang sudah aku jalani bersama suamiku." Darmawan menundukkan kepalanya, seolah merasakan beban yang sama. "Aku mengerti, Rina. Aku tidak ingin memaksamu membuat keputusan terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih berharap. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Jika kamu memberi aku kesempatan, aku akan berusaha untuk membuat semuanya benar." Rina menutup matanya sejenak, merasakan perasaan yang begitu berat. Semua kenangan yang dulu ia rasakan bersama Darmawan datang begitu saja, seolah menariknya ke masa lalu. Ia masih ingat betul bagaimana mereka dulu saling menguatkan, berbagi tawa dan air mata, dan merancang masa depan bersama. Namun, itu semua sudah lama berlalu. Ia kini telah menikah, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Apakah ia harus meninggalkan semua itu demi mengejar impian yang mungkin sudah terlalu jauh? "Rina," Darmawan mengalihkan perhatiannya kembali, menariknya keluar dari lamunannya. "Aku tidak ingin kita terjebak dalam kenangan. Aku tahu kamu telah membuat keputusan besar dalam hidupmu. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih ada di sini, dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Rina merasakan getaran di dadanya. Kata-kata Darmawan terasa begitu jujur, begitu tulus, namun mereka juga menyakitkan. Rina tahu, jika ia mengikuti kata hatinya, ia akan mengecewakan banyak orang. Ia akan menghancurkan segala yang telah ia bangun dengan Darmawan yang lebih tua, suaminya yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya, meskipun hubungan mereka terasa seperti sebuah rutinitas yang kosong. "Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan," lanjut Rina, suaranya penuh kebingungan. "Aku sudah terikat dengan Darmawan yang lebih tua. Aku sudah menikah dengannya, dan meskipun ada jarak di antara kami, aku merasa aku punya tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke masa lalu." Darmawan yang lebih muda diam sejenak, menatap Rina dengan mata yang penuh pengertian. "Aku mengerti, Rina. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukung keputusanmu, apapun itu. Aku tidak akan mengganggumu jika itu membuatmu merasa tidak nyaman." Rina merasakan ada semacam kelegaan dalam kata-kata Darmawan. Ia tahu bahwa pria itu akan selalu ada, meskipun tidak dalam cara yang diinginkannya. Rina merasa hatinya berat, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa lega, karena akhirnya ia bisa mengungkapkan perasaannya. Setelah beberapa saat terdiam, Rina berkata, "Aku perlu waktu untuk berpikir. Ini semua terlalu banyak untuk aku tangani." Sekaligus, Darmawan mengangguk, lalu memberikan senyuman tipis. "Aku akan menunggu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah."
Rina berdiri dari kursinya, menatap Darmawan yang lebih muda untuk terakhir kalinya. "Terima kasih Darmawan," ucapnya dengan suara lirih. "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk merasa bahwa aku masih punya pilihan." Rina meninggalkan rumah itu dengan langkah yang pelan. Ia merasa seperti baru saja melepaskan sebagian dari beban yang menekan dadanya, meskipun hatinya masih terombang-ambing. Dunia terasa lebih luas, tetapi juga lebih rumit. Ia tahu, apapun yang ia pilih, takkan ada jalan yang mudah. Setiap pilihan yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang harus ia hadapi. Dan dengan langkah itu, Rina tahu bahwa ia sedang menuju pada titik yang menentukan. Pilihan hidupnya yang sesungguhnya baru akan dimulai. Rina kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Hatinya masih terombang-ambing antara dua dunia, dua pria yang seakan menariknya ke arah yang berbeda. Di satu sisi, ada Darmawan yang lebih tua, suaminya, yang telah menjadi bagian dari hidupnya, memberikan stabilitas dan kenyamanan, meskipun hubungan mereka semakin terasa seperti rutinitas yang kosong. Di sisi lain, ada Darmawan yang lebih muda, pria yang dulu ia cintai, yang kini kembali hadir dalam hidupnya dengan segala kenangan dan perasaan yang sempat terkubur begitu lama. Hari-hari berlalu, namun kebingungannya justru semakin menumpuk. Rina merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia menatap Darmawan yang lebih tua, ia merasa terikat oleh tanggung jawab, oleh pernikahan yang terjalin, oleh keluarga yang telah ia bangun bersama. Namun, setiap kali ia menutup matanya, bayangan Darmawan yang lebih muda kembali hadir, dengan senyumannya yang hangat dan jujur, serta kenangan manis yang tak bisa ia lupakan. Puncak dari kebingungannya terjadi pada suatu malam yang dingin. Malam itu, hujan kembali turun deras, menambah kesan kelam di dalam rumah yang sudah terasa begitu sepi. Rina duduk di ruang tamu, menatap api yang membara di perapian, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan Darmawan, yang lebih tua masuk, membawa hawa dingin dari luar. "Rina," kata Darmawan dengan nada yang lembut. Namun ada keseriusan dalam suaranya. "Ada hal yang perlu kita bicarakan." Rina mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap suaminya. Seperti ada ketegangan yang menguar di udara, sesuatu yang sudah lama ia rasakan, namun belum ia temui jawabannya. "Rina," Darmawan melanjutkan, "aku tahu belakangan ini hubungan kita terasa berbeda. Aku tahu kamu merasa tertekan, dan aku tahu ada hal yang mengganjal dalam hatimu. Aku tidak ingin kita terus hidup dalam ketegangan seperti ini. Aku ingin kita berbicara tentang semuanya tanpa ada rahasia lagi." Rina menatap suaminya dengan hati yang bimbang. Ia tahu bahwa saat ini adalah titik yang menentukan. Jika ia tidak mengungkapkan perasaannya dengan jujur, maka semuanya akan terus terpendam dalam dirinya. "Pak, Aku harus mengakui bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini," ucapnya perlahan, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Darmawan menatapnya dengan mata yang penuh perhatian, seolah siap untuk mendengar apapun yang akan diungkapkan Rina. "Apa yang kamu rasakan, Rina? Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang kamu putuskan." Rina terdiam, sejenak menenangkan diri. Ia tahu, apapun yang ia katakan malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. "Aku merasa terjebak, Pak. Aku merasa seperti aku harus memilih antara dua hal yang sangat penting dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapinya." Darmawan mendekat, duduk di sampingnya, dan memegang tangan Rina dengan lembut. "Aku mengerti, Rina. Aku tahu kamu mencintai Darmawan yang lebih muda, dan aku tahu bahwa hubungan kita sudah tidak sama seperti dulu. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku ingin kamu bahagia, Rina." Rina menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya yang hampir jatuh. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Pak. Aku ingin hidup yang lebih baik, tetapi aku merasa ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di masa lalu. Aku masih mencintainya, meskipun aku tahu itu sulit dan mungkin tidak mungkin terjadi."
Darmawan menarik napas panjang. Matanya terlihat penuh kebingungan, namun ada rasa pengertian yang dalam. Rina, aku tahu kita tidak sempurna, dan hubungan kita mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi aku tidak ingin kamu merasa harus memilih hanya karena aku. Aku mencintaimu, dan aku ingin kamu merasa bebas untuk memilih jalanmu sendiri. Mendengar kata-kata itu, hati Rina terasa tercabik-cabik. Ia merasa begitu terharu, namun juga bingung. Darmawan yang lebih tua telah memberinya kebebasan untuk memilih, meskipun itu berarti mengakhiri segala yang telah mereka bangun bersama. Aku mencintaimu juga, Pak, ucap Rina. Suara itu penuh dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Tapi aku juga mencintainya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Aku harus tahu apa yang aku inginkan, apa yang benar-benar aku inginkan. Darmawan menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kepastian dalam mata Rina. Setelah beberapa saat terdiam, dia akhirnya mengangguk. Jika kamu merasa kamu perlu pergi untuk mencari kebahagiaanmu, aku tidak akan menghalangi. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti aku harus kehilanganmu. Rina menatap suaminya, merasa terkejut sekaligus terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Darmawan yang lebih tua akan memberinya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, meskipun itu berarti mengorbankan hubungan mereka. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak. Kamu sangat baik, terlalu baik untukku. Darmawan tersenyum lemah, kemudian berdiri dan berjalan ke jendela. Aku hanya ingin kamu tahu, Rina, bahwa apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa berada di sini jika hatimu tidak sepenuhnya ada di sini. Hati Rina semakin terasa berat. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, di antara dua pilihan yang saling bertentangan. Ia tahu, tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Jika ia memilih Darmawan yang lebih muda, ia akan kehilangan semua yang telah ia bangun dengan suaminya. Tetapi jika ia tetap dengan Darmawan yang lebih tua, ia merasa seolah mengabaikan perasaan yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Rina tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ia harus memilih, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Ia harus berani mengambil langkah, meskipun itu berarti mengubah arah hidupnya. Aku perlu waktu untuk berpikir, kata Rina dengan suara yang tegas, meskipun ada air mata yang hampir menetes dari matanya. Aku butuh waktu untuk tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Darmawan mengangguk dengan pengertian, lalu meninggalkan Rina untuk merenung sendiri di ruang tamu. Di luar, hujan masih turun dengan deras, seolah alam pun memahami betapa beratnya pilihan yang harus Rina hadapi. Waktu berjalan begitu lambat dan dalam keheningan malam itu, Rina merasa seperti tak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Namun satu hal yang pasti, malam ini adalah malam yang menentukan. Keputusan yang harus ia buat tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang ia cintai. Dan Rina tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari sudah mulai muncul di balik awan kelabu, kehangatan yang biasanya datang dari sinar matahari tampaknya enggan menyentuh permukaan bumi. Rina duduk di balkon rumah, menatap halaman yang sepi. Hujan semalam telah meninggalkan genangan air di mana-mana, menciptakan gambaran yang suram dan penuh kesendirian. Pikiran Rina kacau balau. Ia telah menghabiskan malam itu merenung panjang, berdebat dengan dirinya sendiri tentang apa yang harus ia lakukan. Semua percakapan dengan Darmawan yang lebih tua dan percakapan dengan Darmawan yang lebih muda berputar-putar di dalam kepalanya. Seperti lagu yang tidak pernah berhenti diputar, Rina merasa seperti berada dalam labirin, di mana setiap jalan yang ia ambil hanya mengarah pada kebingungannya yang lebih dalam. Di satu sisi, ada Darmawan yang lebih tua, pria yang memberikan segalanya untuknya. Ia telah menjadi suaminya, dan meskipun hubungan mereka tampak retak, Darmawan selalu ada untuknya, memberi kenyamanan dan kehangatan, meski dalam bentuk yang berbeda.
Ia merasa terikat oleh janji, oleh komitmen, dan oleh rasa tanggung jawab yang besar. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Namun di sisi lain, perasaan yang selama ini terkubur untuk Darmawan, yang lebih muda kembali muncul begitu kuat. Kenangan indah mereka bersama, kenangan yang ia coba lupakan, kini kembali menghantuinya, memaksanya untuk bertanya, apakah ia bisa menutup hati dan melanjutkan hidup dengan cara yang sudah ia pilih? Rina? Suara Darmawan yang lebih tua membuat Rina terjaga dari lamunannya. Ia menoleh dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu balkon, memandangnya dengan tatapan yang penuh perhatian. Seperti biasa, wajah Darmawan yang lebih tua terlihat tegas, namun ada kerutan di dahinya yang menunjukkan bahwa ia sedang berpikir keras. "Sudahkah kamu memutuskan?" tanya Darmawan dengan suara yang tenang, meskipun ada ketegangan yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Aku tidak ingin kamu merasa tertekan, tapi aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan." Rina menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang sedikit kosong. "Aku tidak tahu, Pak," jawabnya pelan. Suaranya hampir terdengar, seperti bisikan. "Aku sudah berpikir tentang semuanya semalam. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa terjebak. Aku tidak tahu bagaimana caranya membuat keputusan ini." Darmawan mendekat dan duduk di samping Rina, menyentuh tangan Rina dengan lembut. "Rina, aku tahu ini sulit. Aku tahu kita tidak sempurna, dan aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak akan memaksamu untuk tetap di sini jika hatimu tidak ada di sini." Mendengar kata-kata itu, hati Rina kembali terasa tercabik-cabik. Ia tahu bahwa Darmawan yang lebih tua sangat memahami kebingungannya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Tapi apa yang harus ia pilih? Apakah ia akan memilih stabilitas, kenyamanan, dan rasa tanggung jawab yang telah ia bangun bersama Darmawan yang lebih tua? Ataukah ia akan mengikuti perasaan yang begitu mendalam terhadap Darmawan yang lebih muda, meskipun itu berarti mengorbankan segala yang telah ia miliki? "Pak." Rina berhenti sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Aku merasa tidak adil. Aku merasa seperti aku mengkhianati perasaan kita berdua. Tetapi di sisi lain, aku merasa tidak bisa menutup mata terhadap perasaan yang masih ada dalam diriku. Aku merasa aku tidak bisa berpura-pura lagi." Darmawan terdiam, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku mengerti, Rina. Aku tahu kamu merasa terjebak. Tapi, jika kamu merasa seperti itu, aku tidak ingin kamu mengorbankan kebahagiaanmu demi aku. Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan." Rina merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa begitu bersyukur atas pengertian Darmawan yang lebih tua. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Tiba-tiba, keputusan itu terasa begitu jelas di hadapannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak di antara dua dunia yang berbeda. "Pak," kata Rina akhirnya, suara itu dipenuhi keteguhan. "Aku pikir aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan." Darmawan menatapnya dengan seksama, menunggu apa yang akan Rina katakan selanjutnya. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang terbelah seperti ini. Aku mencintaimu, Pak, tapi aku juga mencintainya. Dan aku tahu itu tidak adil untukmu." Air mata mulai mengalir di pipi Rina. Ia merasa seperti baru saja memutuskan untuk meninggalkan segala yang telah ia bangun. Tetapi ia juga merasa lega, karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Darmawan yang lebih tua memegang tangan Rina lebih erat, matanya tampak lebih redup, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk diam, merasakan beratnya perpisahan yang tak terelakkan. "Saya mengerti, Rina," jawab Darmawan, suaranya tenang, meskipun ada kesedihan yang jelas terlihat di wajahnya. "Aku tidak akan menghalangimu. Jika ini yang terbaik untukmu, maka aku akan merelakanmu pergi. Aku hanya ingin kamu bahagia." Rina menunduk, merasakan betapa beratnya kata-kata itu. Seharusnya ia merasa lega, tetapi yang ia rasakan justru adalah kesedihan yang mendalam. Ia tidak bisa mengubah kenyataan
bahwa ia telah mengecewakan seseorang yang sangat ia hargai, seseorang yang telah memberinya segalanya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaannya. "Terima kasih, Pak," kata Rina dengan suara yang gemetar. "Terima kasih telah memberikan aku kebebasan untuk memilih. Aku tahu ini bukan hal yang mudah." Setelah beberapa saat terdiam, Darmawan berdiri dan berjalan ke pintu balkon, menoleh sekali lagi sebelum pergi. "Selamat tinggal, Rina. Aku akan selalu mengingatmu, dan aku berharap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Rina hanya bisa memandangnya dengan mata yang penuh haru. Ia merasa seperti hatinya terkoyak dua. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Keputusan untuk pergi mungkin terasa seperti keputusan yang sulit, tetapi Rina tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam kebingungan yang terus-menerus. Saat Darmawan pergi, Rina duduk kembali di balkon, merasakan angin dingin yang berhembus ke wajahnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Dengan langkah pelan, Rina akhirnya berdiri, menatap ke depan. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Tetapi kali ini, ia harus melangkah sendiri, menuju kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dan dengan itu, Rina siap menapaki jalan baru, meskipun langkah-langkahnya masih terasa ragu dan penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi hidup dalam kebingungannya. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan, dan udara terasa lebih segar dari biasanya. Rina berdiri di tepi jendela kamar, menatap dunia luar dengan pandangan yang lebih tenang. Setelah melalui semua perasaan yang bergejolak, kini ia merasa seperti beban berat yang mengikat hatinya akhirnya terlepas. Tidak ada lagi kebingungannya, tidak ada lagi perasaan terbelah antara kewajiban dan keinginan. Pernikahan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun dengan Darmawan yang lebih tua kini telah berakhir. Ia tahu, keputusan untuk mengakhiri semuanya bukanlah sesuatu yang mudah, dan tidak semua orang akan memahami pilihannya. Namun, Rina sadar, hidup ini terlalu singkat untuk terus hidup dengan kebingungan dan penyesalan. Ia mengingat kembali malam terakhir bersama Darmawan, suaminya. Ketika mereka saling berpisah dengan penuh pemahaman, meskipun hati masing-masing terluka, Darmawan yang lebih tua sudah memaafkan dan memberi ruang bagi Rina untuk memilih jalan hidupnya. Kini, Rina bebas, tetapi kebebasannya datang dengan harga yang tinggi, kehilangan seseorang yang telah begitu banyak memberinya. Namun, ia juga tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, dan hanya dengan mengikuti kata hati, ia bisa menemukan kedamaian. Pagi itu, Rina memutuskan untuk menemui Darmawan yang lebih muda. Sudah cukup lama ia menyembunyikan perasaan ini, dan hari ini ia bertekad untuk mengungkapkan semuanya. Meskipun ia tahu bahwa perasaan itu mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu, ia ingin memberi kesempatan pada dirinya untuk memulai sesuatu yang baru, tanpa penyesalan. Langkah-langkahnya terasa lebih pasti saat ia meninggalkan rumah, pergi menuju tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Rina merasakan kegelisahan yang menggumpal di dadanya, tetapi juga ada harapan yang hangat mengalir di dalam hatinya. Ia tahu, inilah langkah yang harus ia ambil. Setibanya di rumah Darmawan yang lebih muda, Rina mengetuk pintu dengan lembut. Tak lama, pintu terbuka, dan di depannya berdiri pria yang dulu begitu ia cintai, pria yang sudah lama hilang dari hidupnya, namun tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. "Ya, Darmawan," ucap Rina dengan suara lembut. Matanya menatap dalam. "Aku tahu ini sudah terlalu lama, dan aku tidak tahu apakah kamu masih ingin mendengarnya. Tapi, aku perlu mengatakannya." Darmawan menatapnya dengan tatapan yang penuh kehangatan, seolah mengerti bahwa ada banyak kata yang belum diungkapkan oleh Rina. "Rina," jawabnya, suaranya tenang, namun penuh perhatian. "Aku selalu menunggu kamu untuk datang kembali. Aku tahu kita sudah lama terpisah, dan aku tidak pernah berharap akan ada kesempatan seperti ini lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, meskipun banyak waktu yang telah berlalu, perasaan aku untukmu tidak pernah berubah.
Air mata mulai menggenang di mata Rina. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ke saat-saat indah yang telah lama ia lupakan. Darmawan, aku harus minta maaf. Aku sudah banyak mengecewakanmu dan aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang aku inginkan. Aku terjebak dalam kebingunganku sendiri. Tapi hari ini, aku akhirnya sadar bahwa aku harus berani memilih untuk hidup dengan hati yang bebas. Darmawan mendekat, mengambil tangan Rina dengan lembut. Rina, aku tidak pernah meminta kamu untuk memilih aku. Aku tahu perasaanmu, dan aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Jika kamu sudah membuat keputusan, aku akan menghormatinya. Aku hanya ingin kamu bahagia, apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata itu, hati Rina semakin terasa lega. Ia tahu bahwa keputusan ini, meskipun berat, adalah keputusan yang tepat. Aku memilihmu Darmawan, kata Rina akhirnya. Suara itu penuh dengan kepastian yang telah lama ia cari. Aku ingin mencoba lagi. Mungkin kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa memulai sesuatu yang baru. Kita bisa berjalan bersama, membangun hidup baru, tanpa ada penyesalan. Darmawan tersenyum dengan penuh kehangatan, dan matanya berkilau dengan kebahagiaan. Rina, aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah. Tetapi aku janji, aku akan selalu ada untukmu, dan kita akan menghadapi semua tantangan bersama. Dengan senyum yang tulus, Rina merasa hati yang lama terkunci akhirnya terbuka. Ia tahu, perjalanan hidupnya yang baru kini dimulai. Mungkin tidak, semuanya akan berjalan sesuai rencana, dan akan ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Namun, Rina merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia siap menghadapi apapun dengan penuh keyakinan. Ketika mereka saling berpelukan, Rina merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Ia tahu, hidup ini tidak selalu tentang keputusan yang sempurna, tetapi tentang keberanian untuk membuat pilihan dan menjalani konsekuensinya dengan hati yang penuh keberanian. Di luar, matahari semakin tinggi, menerangi dunia yang baru bagi Rina. Sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan dan harapan. Dan dengan itu, Rina menatap masa depan dengan senyum yang tulus, siap menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan yang ia pilih sendiri.